Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dicintai, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam terakhir ini masih bisa diberikan kekuatan hidayah untuk bisa berada di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari Bapak Ibu yang belum berniat i'tikaf menyempurnakan i'tikaf kita dengan bersama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini sunnat karena Allah. Sebelum lebih lanjut, saya ingatkan nanti pada saat sholat witir terakhir, sujud terakhir pada sholat witir terakhir. Karena tadi malam ada yang witir, ya nggak apa-apa. Memang ada hadis Nabi, sholat witir itu sholat terakhir ya, dalam sholat lail. Tapi kalau sudah melaksanakan witir tadi malam, witir lagi subuh nggak apa-apa. Nabi pernah memimpin sholat asar di masjidnya di Madinah, lalu belusukan di kampung-kampung, didaulat untuk menjadi imam sholat asar lagi. Nabi memimpin sholat lagi. Ya. Haji cuma satu kali wajibnya untuk dilaksanakan. Tapi kalau ada orang melakukan haji berkali-kali, nggak apa-apa. Jadi kita jangan terlalu kaku. Masa Allah marah kalau kita rajin sholat witir, rajin sholat? Terserah Allah. Ya. Jadi yang penting Bapak Ibu, kita melakukan sebuah penyerahan diri, kerelaan diri, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud yang terakhir nanti berdoa setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nanti imam akan memperlambat bangkit dari sujud terakhirnya. Di situ kita berdoa antara lain, ya Allah, dalam hati ya Ibu, jangan diucapkan. Ya Allah, terimalah semua ibadah-ibadah kami selama sebulan penuh, dan panjangkanlah umur kami sehingga bisa berjumpa bulan suci Ramadan lagi tahun depan. Itu intinya. Karena seperti perahu ya, kendaraan, bulan Ramadan ini juga akan mudik
kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga membisikkan, ya Ramadan, selamat jalan, laporkanlah kebaikan-kebaikan kami, jangan melaporkan seluruh keburukan dan kemalasan-kemalasan kami. Jadi itu antara lain kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga meminta kepada Allah apapun, karena ini adalah subuh terakhir, malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi bersama imam nanti kita akan berdoa dalam hati masing-masing. Ya. Jadi kalau mau sahur, ya setelah sujud, pokoknya sujud terakhir kita bulan suci Ramadan, yaitu salat witir. Kan nanti kalau sudah subuh, Bapak Ibu sekalian, itu sudah bukan salat lail lagi, bukan salat malam, itu sudah salat subuh namanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah saya ingin merangkum apa yang telah kita bahas selama 10 terakhir. Hari ini adalah kiat-kiat untuk menggapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mohon diperhatikan di dalam percakapan Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat terkenal hadis ini. Jibril menguji Rasulullah, ya, mal iman, apa itu iman? Lalu Nabi menjelaskan ada 6 rukun iman, ya kan? Percaya kepada Allah, untuk billah, wa malaikah, pada malaikat, wa kutubih, kitab-kitab, wa rasuli, dan rasul-rasul, ya, yaumil akhirah, dan qada dan qadar. Sesudah itu mal ihsan. Lalu apa itu ihsan? Dijelaskan lagi oleh Nabi, kayak dites gitu. Nabi mengatakan, ya, Islam itu ya menyatakan rukun Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ya, melaksanakan zakat, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Terakhir, mal ihsan. Apa itu ihsan? Nah, Nabi di situ agak gugup, ya. Lalu menjawab, bukankah yang bertanya lebih memahami, lebih pintar daripada yang ditanya? Ya. Apa itu ihsan? Nah, disitulah disebutkan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang saya ingin jelaskan, pembahasan inti kita bisa merangkum semua yang pernah kita bahas dari ayat pertama sampai ayat terakhir surah Al-Fatihah, Bapak Ibu. Anta'budallah, hendaklah engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Apakah Bapak Ibu sudah mampu menyaksikan, menghadirkan Allah di hadapannya pada saat beribadah, misalnya dalam keadaan salat? Kalau kita nggak mampu, ada keringanan sedikit. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian tidak sanggup untuk menyaksikan Allah, pastikan bahwa Allah Maha menyaksikan engkau. Jadi kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah yang menyaksikan kita. Nah, itu bisa itu. Yakin kita bahwa Allah sedang memantau, menyaksikan kita.
Dengan demikian Bapak Ibu, di sini ada 6 makam. Ada makam ihsan, di situ ada 6. Pertama makam ta'abbud, menyembah. Orang awam ini, yang penting aku menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah. Ya itu. Terus yang kedua, makam yaraka, bukan sekedar menyembah sebagai orang awam. Dia berada pada makam aku sedang disaksikan oleh Allah. Maka kami tidak boleh macam-macam, tidak boleh berpikir aneh-aneh, tidak boleh berpikir kotor-kotor. Kenapa? Karena Allah menyaksikan aku. Ya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Belum sampai terucap sebuah kata, malaikat raqib dan atid sudah tahu apa isi hati kita, apalagi Allah, ya kan. Jadi ketika kita dalam sholat Bapak Ibu, jangan berpikir macam-macam, karena semua pikiran kita itu dibaca oleh malaikat, apalagi Allah. Itulah yang disebut dengan makam yaraka. Allah menyaksikan kita. Yang ketiga ada yang disebut dengan makam ka'anna. Ka'anna ini adalah seakan-akan engkau menyaksikan engkau. Seakan-akan engkau menyaksikan. Jadi kalau seakan-akan kan belum, ya kan Bapak Ibu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Nah kali ini bukan lagi seakan-akan, ya. Yang keempat nanti sudah anna. Kalau ka'anna seakan-akan menyaksikan Allah. Nah, makam yang keempat itu hilang huruf K-nya, yang muncul adalah anna. Anna katarahu. Sembahlah Allah dan sesungguhnya engkau menyaksikan Allah. Bukan seakan-akan menyaksikan Allah, sesungguhnya engkau menyaksikan Allah. Anna katarahu, bukan lagi ka'anna katarahu. Ya. Kemudian makam yang kelima, tingkat yang kelima, lam takun. Jadi caranya para sufi membuat pemahaman hadis ini. Fa illam takun, tarahu. Jika kalian sudah merasa tidak ada, berarti fana. Fana itu kita lenyap. Yang ada hanya Allah semuanya. Itu namanya fana. Suwung, orang Jawa bilang. Atau banyak istilahnya, fana. Iya. Kita hilang. Kadang-kadang kita merasa hilang kan Bapak. Begitu asyiknya kita menyaksikan penyembahan kita kepada Allah, lupa diri kita, bukan tidur tapi ya. Pokoknya yang ada hanya Allah. Begitu kuatnya perhatian kita kepada Allah, seolah-olah kita sudah nggak ada lagi. Istilah saya kemarin, aku sudah bukan air hujan lagi, aku sudah menjadi air laut. Ini dia. Kalau air hujan masih tawar, tapi begitu masuk ke dalam laut masih bisa disebut air hujan enggak? Aku sudah bukan air hujan lagi, tapi aku sudah menjadi lautan itu sendiri. Rasakanlah diriku, aku sudah persis seperti air laut. Aku sudah bukan air hujan. Inilah yang disebut puncak penyembahan. Al-abidu wal ma'budu wahid. Ini makam terakhir, yaitu makam ittihad namanya. Bapak Ibu sekalian, masih jauh kita. Ini makam yang keenam, makam ittihad, penyatuan antara hamba dengan Tuhannya. Al-abidu wal ma'budu wahid, al-hamid wal mahmud wahid. Yang memuji dan yang dipuji menjadi satu. Al-habib wal mahbub wahid. Yang mencinta dan yang dicinta menjadi satu. Begitu akrabnya sang pencari Tuhan, maka dia menemukan Tuhannya. Bukan sekedar menemukan Tuhannya, tapi dia merasa menyatu karena dirinya sudah hilang, tersedot. Jadi kita tidak perlu menggunakan lilin untuk mencari matahari. Kita nggak ada apa-apanya. Allah maha segalanya.
Bapak Ibu sekalian, bagaimana sampai ke situ? Lakukanlah salat yang istimewa. Nah, saya ingin waktu sedikit ini Bapak Ibu untuk memperkenalkan bagaimana menggapai salat khusyuk. Bapak Ibu, mulailah khusyuk pada waktu mengambil air wudhu. Tidak mungkin bisa kita mencapai puncak kekhusyuan dalam salat kalau pada waktu kita mengambil air wudhu tidak khusyuk. Nah, makanya itu Bapak Ibu sekalian, mengambil air wudhu itu sangat penting bagi orang yang ingin mendapatkan kekuatan energi salat. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan sangat detail. Ini juga aneh nih. Yang wajib itu salat, tetapi yang detailnya itu dijelaskan secara mendetail adalah wudhu. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ya. Idza kuntum lisalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahnya, wa aydiyakum ilal marafiq, tangannya sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian dari kepalanya, wa arjulakum ilal ka'baini, dan kakinya sampai mata kakinya. Nah, kenapa 4 poin yang wajib dibahas pada waktu berwudu? Ternyata Bapak Ibu, ini memang puncak sarafnya manusia itu ada di tempat ini. Kata Profesor Baron Ehrenfels, seorang sarjana yang ahli dalam bidang neurologi, bahwa pusat saraf manusia itu tersimpul pada 4 anggota badan. Di daerah kepala, ya, berarti di sini muka dan kepala, ya, dan di daerah tangan sampai siku, dan di daerah kaki. Jadi 3 pusat saraf manusia ini, mungkin ada ahli neurologi di sini yang hadir Bapak Ibu. Ini saya baca bukunya Profesor Baron Ehrenfels, dan dia kemudian menjadi mu'alaf. Dia ganti nama menjadi Profesor Dr. Umar Baron Ehrenfels. Dia mengambil karya akademiknya, ilmiahnya itu tentang wudu. Ini aneh. Kenapa dalam Islam ada perintah berwudu, dan yang harus dibasuh pada waktu berwudu itu ternyata adalah pusat sarafnya manusia itu sendiri. Membasuh air sejuk, air seger, daerah muka, daerah tangan dan daerah kaki itu akan mengembalikan istilahnya itu kesadaran, consciousness ke pusat kita itu. Kan memang pusat-pusat saraf itu tersimpul di daerah bagian muka. Kalau ada anak-anak kita itu ngantuk, atau kita sendiri bukan ngantuk, ya, biasakan dinasihatkan cuci kakinya nak, supaya kamu juga ngantuk, atau pergi membasuh mukanya, ya. Menurut beliau 3 yang harus dibasuh kalau kita ngantuk-ngantuk, loyo-loyo tuh. Itu akan mampu menurunkan suasana beta tuh. Jadi shock terapi ternyata Bapak Ibu. Kalau beta itu getaran otak itu 24 per second tuh kalau kita monitornya itu, ya. Nah, caranya untuk menurunkan beta ke alfa menjadi 12 per second antara lain adalah menyentuh pusat saraf kita itu dengan air yang sejuk. Masya Allah. Baru terungkap rahasianya setelah sekarang ini, zaman teknologi canggih ini, artificial intelligence. Jadi jangan takut artificial intelligence ini nanti akan membuat Quran ketinggalan zaman. No, malah justru artificial intelligence ini semakin menyingkap rahasia Al-Quran. Maka itu di Amerika Bapak Ibu sekalian, dalam satu majalah perbukuan disebutkan tidak ada satu kitab suci yang paling aktif dibawa ke dalam laboratorium kimia fisika
biologi selain Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dianggurin selama ini. Para saintis menemukan, Masya Allah, ternyata ayat-ayat Quran itu penuh dengan postulat-postulat ilmiah yang kita tidak perhatikan. Terlalu lama kita membenci Quran, terlalu lama kita nggak perhatikan Quran. Ternyata butir-butir ayatnya itu mengandung apa? Sesuatu yang sangat istimewa. Nah itulah sekarang. Saya kira tidak cukup waktu, buku-buku mukjizat Al-Quran sekarang semakin banyak beredar. Penemuan sains tentang kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Lalu kaitannya dengan wudu. Itu dalam pandangan neurologi. Pandangan tasawufnya wudu, ternyata organ yang harus dibasuh pada waktu berwudu ialah organ yang paling sering berdosa. Coba Bapak Ibu, kira-kira yang paling sering berdosa di anggota badan kita itu apa? Daerah muka ini, mulut. Separuh penghuni neraka itu karena mulut. Siapa yang pernah dibohongi, siapa yang pernah difitnah yang enggak, rasain nanti. Siapa yang pernah dimaki-maki, siapa yang pernah disumpahin, siapa yang dibicarakan aibnya. Belum lagi makanan minuman apa yang pernah masuk di dalamnya, halal enggak. Siapa yang pernah dicium mulut ini, siapa yang pernah diintip mata ini. Lebih sering digunakan ngerumpi telinga ini atau enggak, mendengarkan seruan ilahi. Iya. Pikiran kita ini pikiran kotor banyak, kayak comberan. Bersihkan dengan air wudu. Ada hadisnya Bapak Ibu. Air wudu itu, kata Rasulullah, setiap tetesan air wudu itu ada malaikat ikut untuk ngepel seluruh dosa-dosa yang dibasuh air wudu. Makanya itu perjalanan dari kuburan nanti kepada mahsyar Bapak Ibu, tidak ada matahari, tidak ada suluh, tidak ada senter. Yang merupakan lampu senternya perjalanan menuju kepada mahsyar adalah anggota badan yang pernah dibasuh pada waktu berwudu. Orang yang tidak pernah tersentuh air wudu, dia nggak tahu mau kemana, apakah ada jurang atau gunung, dia nggak bisa menemukan jalannya. Sementara pagar api menggulung. Tapi orang yang selalu disentuh air wudu, terang tuh. Kakinya yang sering dibasuh wudu tidak mungkin masuk ke lubang. Muka yang selalu dipakai berwudu itu dibasuh wudu, itu terang seperti lampu senter. Jadi nanti malaikat Bapak Ibu di pos, kan ada jembatan nanti melintang di atas neraka. 1000 tahun mendaki perjalanan kaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun, melintang di atas neraka. Itu ada posnya. Pos pertama yang dilihat nanti itu salatnya. Kalau salatnya nggak beres, cemplung ke bawah. Diamuk oleh api neraka di situ. Bagaimana caranya mengukur salat? Gampang. Malaikat itu, Allah pun juga sangat cepat melakukan perhisapan, penghitungan. Yang terang mukanya, oh ini orang sering salat nih. Tapi kalau mukanya itu gelap, ini nggak pernah tersentuh air wudu. Kena dia. Jadi Bapak Ibu, rahasianya wudu ini. Maka itu wudu itu bertingkat-tingkat. Ada wudu fikih atau biasa disebut wudu syariah, ada wudu tariqah, dan ada wudu hakikah. Wudu syariah yang sering kita lakukan, membasuh, ya, kalau mau sunat-sunatnya tangan, ya, termasuk berkumur-kumur, bersihkan hidung, muka itu. Tuh. Tetapi wudu tariqah itu lebih dari itu. Bukan sekedar membersihkan tangan, muka, kepala dan kaki, tapi kita niatkan, ya. Misalnya kita membasuh muka, ya.
Begitu membasuh mata ini, siapa yang pernah diintip mata ini? Lebih sering mana kita gunakan membaca Quran atau menonton macam-macam? Siapa yang pernah digunakan? Apa yang pernah dilakukan mulut ini? Lebih sering pakai ngaji atau enggak? Nah, ketika membasuh muka, niatkan dalam wudhu tarekahnya itu, ya Allah bersihkanlah semua ini dosa-dosa yang pernah kami lakukan bagian muka, bagian kepala ini. Membasuh tangan, berapa tanda tangan fiktif yang pernah ditandatangani tangan ini? Bersihkan semuanya, Bu. Maka semua dosa-dosa tangan itu akan dibersihkan oleh air wudhu. Siapa yang pernah diraba, diremas, dipegang, ditinju, ditonjok, difitnah, bersihkan tangannya. Ya. Kemana kaki ini gentayangan setiap hari? Ketika membasuh kedua kaki, ingat ini kaki lebih sering tertarik ke mall daripada ke masjid. Maka insya Allah kaki itu akan jinak, tangan itu akan jinak, muka itu akan sadar. Maka itu berwudu ada etikanya. Disunatkan menghadap ke kiblat. Ya. Tidak boleh bercakap-cakap pada waktu mengambil air wudu. Berdoa pada setiap membasuh anggota badan kita kepada Allah. Ya Allah bersihkanlah muka saya yang belepotan dosa ini. Ya Allah bersihkanlah dosa-dosa yang pernah dilakukan tangan ini. Membasuh kepala, ya Allah bersihkanlah pikiran jahat kotor saya. Kaki, bersihkanlah langkah-langkah kami yang selama ini keliru. Itu yang kita niatkan, Bapak. Itu wudu tariqah. Ada wudu lebih tinggi lagi, namanya wudu hakikat. Nih, bagaimana? Ini lebih wudunya para wali ini. Ketika membasuh mukanya, ya Allah, aku masih menyaksikan banyak, belum aku menyaksikan yang Maha Tunggal Engkau. Ya. Mata yang paling istimewa ialah dia tidak melihat lagi banyak, dia hanya lihat hanya satu, hanya Allah. Fa aina ma tuwallu fatama wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, yang dilihat hanya Allah. Bukan melihat pohon, bukan melihat langit, bukan melihat siapapun. Yang dia lihat adalah tajallinya, manifestasinya Allah. Aku tidak melihat banyak, yang aku lihat hanya Allah. Aku tidak melihat jilbab, mukena putih, merah, peci hitam, peci putih, jaket, baju. Yang aku lihat hanya kapas. Bukankah kapas itu dipintal menjadi benang? Dan bukankah benang itu nanti ditenun menjadi kain? Bukankah kain itu nanti dipotong-potong, dicelup, ada yang jadi jilbab, mukena, ya baju. Jadi kita nggak sadar yang kita ini lihat ini semuanya ini adalah kapas, tapi kita nggak pernah menyaksikan kapas. Kita terkecoh melihat, oh itu ada mukena putih, merah, hijau, hitam. Nah, ini namanya mukasyafah, Bapak Ibu. Tersingkap semua. Aku tidak melihat yang banyak, yang aku lihat hanya tanah. Ini besi, ini kayu, ini masjid, ini besi, semuanya berasal dari tanah. Yang kita lihat adalah tanah, bukan banyak lagi tuh. Lama kelamaan, dari mana tanah itu? Dari atom. Dari mana atom itu? Masih bisa dipecah, Demokritos ya kan? Dibantai itu. Ada proton, ada elektron. Lebih kecil lagi ada water, air. Itu pendapatnya Thales Yunani itu kan. Lama kelamaan aku tidak menyaksikan lagi itu, yang aku saksikan adalah uap. Nah kalau muap nggak ada lagi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur, yang aku lihat hanya satu. Hanya Allah. Itulah sudah kiamat. Jadi kiamat dalam pengertian hakikat atau ulama-ulama hakikat bukan hancurnya di blender bumi ini, gunung di blender, langit di blender, pohon semuanya di blender, laut masukin semua lalu habis menguap, enggak.
Tidak ada yang di blender. Yang di blender itu pikiran kita. Tetap mereka ada. Tapi yang ada hanya kita lihat Allah. Dia tidak melihat warna-warni, dia melihat kapasnya. Dan seterusnya. Ini analogi loh Bapak, ilustrasi. Ketika membasuh tangan, wudu hakikatnya apa? Ya Allah, tangan itu kan simbol kekuasaan, the power. Ya. Tangan-tangan Mr. X sudah puntung semua, tangan kanannya artinya bodyguardnya kan. Jadi tangan itu biasa diartikan power, tanggung jawab kan. Ketika membersihkan tangan ini, ya Allah tanggung jawab saya sebagai suami, benar enggak terhadap istri dan anak-anak? Tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga, benar enggak? Tanggung jawab saya sebagai pimpinan, benar enggak? Jadi ketika membersihkan tangan, tanggung jawab ini pun juga harus dibersihkan. Jangan-jangan tangan kita seperti tangan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Jadi tangan-tangan kita ini harus jadi tangan Nabi, bukan tangan Abu Lahab yang disumpahin oleh Al-Quran itu kan. Ketika membasuh kaki, wudu hakikatnya adalah apakah jalan hidup saya sudah benar, ngambil haknya orang lain. Langkah-langkah kita apakah sudah tegar menuju siratal mustaqim? Semua itu. Dan kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, melangkahlah menuju ke tempat sholat. Jangan ada kata-kata duniawi yang mengantarai antara tempat kita mengambil air wudu dan sholat, kecuali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau ibu-ibu misalnya mengambil air wudu dibawa ya, sambil membasuh mukanya handuk atau tisu. Menurut Imam Syafi'i Bapak Ibu, jangan membasuh handuk air wudunya, biarkan air wudu itu meleleh ya. Karena dalam hadis Nabi, sepanjang air wudu itu meleleh, maka sepanjang itu dosa-dosa itu akan mengalir. Makanya itu Imam Syafi'i Bapak Ibu tidak mau berwudu dengan air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Misalnya ember udah kena percikan air wudu di bawah 2 kulah, itu jangan dipakai berwudu, itu musta'mal. Ditanya Imam Syafi'i itu dalam Kitabul kitab fikihnya itu bagus sekali. Karena di antara 4 imam mazhab ini, Imam Syafi'i itu lebih sofistik tuh. Ya. Kenapa Imam Syafi'i tidak menggunakan air musta'mal? Ini kan tidak berubah warnanya, baunya, rasanya. Iya, tapi itu kena percikan air wudu. Kenapa? Hai, ya fulan, kalau Anda melihat dalam mata hakikat, mata wali kira-kira itu ya. Ya. Air wudu itu lebih hitam daripada tinta hitam. Hanya mata awam kita nggak mampu menyaksikan, nggak berubah kok. Padahal air wudu itu kalau sudah dipakai, itu air pel. Malaikat itu ngepel dosa-dosanya mata, dosanya hidung, dosanya mulut, maka hitam. Nah kalau air hitam ini nanti percik dengan ember, lalu kita pakai berwudu, bagaimana air kotor bisa membersihkan? Gak mungkin kan? Jangan mengelap, biarkan air wudu itu mengalir. Sepanjang air wudu itu mengalir, sepanjang itu dosa-dosa itu akan mengalir. Kecuali kalau ibu-ibu penting mau kemana gitu, bapak juga ya, boleh. Tapi dalam keadaan normal biarkanlah basah. Itulah nanti yang akan ngelap. Ada hadis Nabi, setiap tetes air wudu itu ada malaikat yang akan ngepel dosa-dosa kita. Jadi dari tempat salatnya pakai beda, tetangga saya jorok banget ya, masa sampahnya begitu. Itu hilang energi wudunya Bapak Ibu. Wudu yang sudah pernah dipakai berbohong, wudu yang sudah dipakai untuk memfitnah orang, wudu yang pernah dipakai untuk menonton aib orang lain, energinya sudah hilang.
Nggak mungkin wudu itu bisa dipakai khusyuk dalam salat. Maka itu dalam kitab-kitab tasawuf ada yang disebut dengan tajdidul wudu, memperbaharui kembali air wudu. Memang secara fikih tidak batal wudu, tidak bersentuhan. Coba kalau dari tadi wudunya dipakai nonton film-film hitam, udah dari tadi boleh potong mulutnya, ketawa terbahak-bahak, ngejek orang lain, energi wudu itu nggak mampu mengantarkan sholat yang khusyuk. Perbaiki. Bahkan kalau misalnya terlalu banyak berbohong, terlalu banyak ketawa, kata Rasulullah SAW, orang yang suka ketawa terbahak-bahak itu akan dicabut berkah wajahnya. Maka sebaiknya berwudu agar kebohongan, kelupaan Tuhannya itu juga hilang. Wudu itu obat mujarab loh Bapak Ibu. Inilah wudu yang akan memperbarui muka yang belepotan dosa. Dinasihatkan, usahakan pertahankan wudunya, jangan batal. Batal wudu lagi supaya enak baca Quran kan. Iya. Itu baru wudu. Belum salat nih. Nah, salat Bapak Ibu, ambil pakaian yang bersih, ambil yang halal. Saya tahu ibu-ibu suka mendapatkan mukena hadiah. Ada takziahan kasih, ada apa misalnya, hadiah lebaran juga banyak. Usahakan pakaian salat kita itu murni hasil keringat kita sendiri. Paling tidak bukan sumber-sumber orang lain punya lah. Jangan pakai pakaian syubhat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang penting mahalnya, tapi bersih cara perolehannya. Jangan suka ganti-ganti tasbih. Bersahabatlah, karena itu semuanya punya roh, punya emosi. Bersahabatlah dengan sajadah. Kita kan suka ganti-ganti sajadah tuh. Nabi Bapak Ibu sekalian, cangkirnya dikasih nama, sisirnya dikasih nama, cerminnya dikasih nama. Apalagi pedangnya, bahkan sampai kepada untanya dikasih nama. Semua dikasih nama. Kenapa? Itu punya emosi. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun melainkan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Bertasbih artinya mencintai Allah. Tidak mungkin orang menjadi pencinta kalau tidak ada emosi kan. Jadi mimbar ini ada emosinya, ada cintanya ini. Ada hadisnya kan Bapak Ibu. Ketika mimbar tua digantikan oleh ibu, jadi ibu-ibu itu protes, Nabi masa masih menggunakan batang kurma, pelepah kurma yang lapuk seperti itu. Umat Islam sudah besar, aku nggak tega menyaksikan mimbarnya Nabi kumuh. Kebetulan budak saya tukang kayu, boleh nggak saya gantikan mimbarnya ini? Lebih baik, boleh kata Rasulullah. Menjelang salat Jumat Bapak Ibu, datanglah dua budak hitam tuh menggendong mimbar kayu, bongkar mimbar tua, ganti pemberian ibu. Alangkah kagetnya jamaah mendengarkan suara rintihan bekas onggokan ini, bekas mimbar ini. Nabi berdiri, kalian kaget kan? Iya Rasulullah, seperti ada yang menangis, anak kecil. Yang menangis itu bekas mimbar yang selama ini aku duduki menyampaikan khutbah. Masih sedih, masih ingin aku duduki untuk menyampaikan khutbah, diganti oleh mimbar yang bagus. Nabi menghampiri, wahai sahabatku, apa yang engkau minta? Mau enggak aku tanam kembali di pinggir kali atas izin Allah? Ada mujizat Nabi kan? Engkau akan hidup kembali. Atau nanti engkau akan hidup memberi makan para penghuni surga? Bisik-bisik jawabannya. Berdiri sahabat Nabi, ya Rasulullah, jawabannya apa? Nabi menjawab, dia memilih untuk memberi makan para penghuni surga.
Setelah salat Jumat, sahabat yang berdiri bertanya tadi itu, dia gendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya. Ini bukan mimbar biasa, ini mimbar masuk surga, ini mimbar menangis, dan ini mimbar bercakap-cakap dengan Rasulullah. Dalam hadis itu disebutkan nanti mimbar bekas itu dibuang setelah hancur. Jadi merawat barang antik yang pernah berjasa dalam diri kita itu bukan bid'ah Bapak Ibu. Semua punya emosi. Banyak pembuktian sekarang. Jadi kalau kita mencintai barang kita, ada emosinya tuh. Suaminya negur, kok masa itu mukananya itu terus dipakai? Enak Pak, ini adem. Ada mukananya bagus kemarin, enggak, ini saya bukan ademnya. Memang mukana itu mencintai kita kok. Biasa kan Ibu ya, aku lebih suka mukana ini. Ya bapak-bapak juga, sarung ini ada sarung bagus. Nah, rumah paling susah itu pindah rumah kan Bu. Rumah itu mencintai kita loh. Maka itu Nabi itu Assalamualaikum. Beri salam kepada rumahnya walaupun kosong. Enggak ada benda mati dalam kamus Allah Bapak Ibu. Menurut Al-Quran. Semuanya hidup. Pembuktian artificial intelligence juga bahwa memang betul setiap benda itu mengeluarkan getaran. Daun-daun itu ada getarannya, dan itu ada ilmu canggih sekarang ini bisa memperbesar suara-suara daun. Ternyata membentuk sebuah suara. Sedang diterjemahkan bagaimana apa yang disuarakan. Pasir, Nabi tiba-tiba mengangkat 7 butir pasir. Hai sahabatku, pernah nggak mendengarkan pasir bertasbih? Masa pasir bertasbih Rasulullah? Iya, sini tangannya Utsman. 7 butir pasir itu, dengar. Nggak ada tuh suaranya Rasulullah. Dempetkan di telinga. Oh iya, seperti suara lebah. Itu bukan suara lebah, tapi suara tasbihnya pasir. Pasir itu dipindahkan ke tangan Abu Bakar, ya, Utsman, Ali. Oh iya ya. Itu buktinya bahwa semua ini bertasbih kepada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, kita belum faham tasbihnya apa. Maka itu hiduplah dengan cinta. Cintai semua propertinya sedikit, tapi itu berkah kalau kita cintai. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Ini puncak rahasianya. Menghadap kepada ya. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan setara dengan sejajar dengan telinga Bapak Ibu. Ini menghadap Ka'bah nih. Kedua telapak tangan ini menghadap ke Ka'bah. Gini, angkat tangan. Dalam teori militer kalau orang angkat tangan itu pasrah, give up. Ya. Jadi kita pasrahkan diri kita, Allahu Akbar. Lipat tangannya kayak mayat. Semakin pasrah kita, semakin proaktif Allah. Ya. Coba lihat orang mayat, kita seperti mayat nih berdiri nih. Enak aja mayat itu melipat tangannya, tapi satu RT sibuk, siapa yang menggali lubangnya, siapa yang memandikan, siapa yang membungkus, siapa yang mensolati, siapa yang takziah, siapa penceramahnya. Semua all in diurus oleh orang hidup. Dia pasif aja. Semakin pasrah orang itu kepada Allah, maka semakin proaktif Tuhan. Maka itu serahkan dirinya kepada Allah pada saat kita salat, maka Allah akan proaktif. Sebelum kita minta, Allah akan memberikan, menyiapkan apa yang kita butuhkan. Inilah yang disebut dengan ad-du'au bilisani istidad. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Tanpa kita berdoa, Allah menyiapkan, Bu. Dia lebih tahu tentang kita. Bapak Ibu tinggal di Jakarta sekarang, pada kita orang kampung. Jangan-jangan ini karena doanya orang tua kita dulu. Ya dikonversi menjadi Anda tinggal di Jakarta. Siapa yang pernah bayangkan bahwa kita punya pekerjaan seperti ini? Enggak ada. Semua. Iya, ibu saya juga enggak pernah berdoa, tapi dikonversi apa yang terbaik buat kita. Hei, kamu enggak perlu itu, yang kamu perlukan ini. Tidak pernah kita rugi berdoa Bapak Ibu. Kalau ibu bapak berdoa tidak diterima doanya, anakmu yang lebih membutuhkan doa itu bukan kamu, Bu. Begitu kita meninggal, betul anak itu yang merasakan manfaat doa itu. Jangan-jangan apa yang kita rasakan sekarang, doanya orang tua kita yang termakbulkan oleh kita. Maka itu doakan orang matinya. Terima kasih Ibu, engkau pernah berdoa, tapi kami yang menikmati sekarang ini.
Itu perlunya muhasabah malam-malam. Berterima kasihlah kepada siapapun yang pernah berjasa dalam diri kita. Ya, masih banyak Bapak Ibu. Berdiri seperti alif ya, tegak, tegar. Kemudian ruku ya. Bangkit dari ruku, sujud. Kemudian duduk tahiyat. Kalau Bapak Ibu tidak bisa khusyuk sepenuhnya dari awal sampai akhir, ingat kemarin malam, 3 tempat yang perlu kita wajib khusyuk. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hilangkan semua yang lain. Sandalnya, sepatunya, mobilnya, anaknya, pokoknya yang ada hanya Allah. Yang kedua, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau perlu pejamkan matanya, hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau pula tempat kami memohon pertolongan. Dan yang ketiga, ketika kita membaca tasyahud, tahiyat ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ketika mengucapkan illallah, Allah yang ada di depan kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini dia. Inilah Bapak Ibu sekalian. Insyaallah bergabunglah dengan kita semua di Masjid Istiqlal. Setiap malam Jumat di sini kita melakukan muhasabah. Datanglah ke masjid, menangisi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Masjid inilah tempat yang paling bagus untuk curhat, jangan ke tempat yang lain Bapak. Ambil Quran, sujud, tumpahkan semua perasaannya kepada Allah. Allah Maha tahu kok. Malam Jumatan di sini kita melakukan mahlul qiyam, bersalawat Nabi berjamaah, baca surah Yasinan. Ya, dipimpin oleh imam yang juga qari internasional. Ya. Enak sekali. Baca surah Al-Kahfi sebelumnya, kita buka puasa bareng di sini. Dan Bapak Ibu nanti jangan lupa lanjutkan puasanya 6 hari sesudah lebaran pertama. Jadi lebaran kedua 3, 4, 5, 6, 7 puasa berturut-turut 6 hari, itu puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa 6 hari bulan Syawal seperti berpuasa sepanjang masa. Boleh enggak diselang-selangi? Boleh. Ibu-ibu puasa menstruasinya belakangan masih panjang, tapi puasa Syawalnya. Barang siapa yang berpuasa sunat 6 hari sesudah lebaran nanti bulan Syawal, maka seperti berpuasa sepanjang masa puasa daim. Inilah Bapak Ibu sekalian. Dan nanti jangan lupa serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah pada sujud terakhir ya Bu ya. Sujud terakhir salat witir, Pak Imam nanti imam witir Pak ya. Mohon diberi kesempatan jamaah kita untuk berdoa. Ya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa Bu, tapi dalam hati, ya Allah panjangkanlah umurku untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan tahun depan. Selamat jalan bulan Ramadan. Semoga Engkau melaporkan kebaikan kami, jangan melaporkan kelemahan kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah hamba-Mu apapun adanya. Kami berjanji Ramadan akan datang kan lebih baik, lebih siap. Baru kita ikut imam bangkit, salam. Demikian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kami melakukan kekeliruan, kehilapan, ceramah atau panitia yang lain mungkin kurang memberikan fasilitas yang terbaik buat Bapak Ibu. Kami berusaha untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk Bapak Ibu, tamu Allah. Tapi kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Bapak adalah, Ibu adalah tuan rumah di masjid tercinta ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.